Saya Ibu Salsa sudah bertahun-tahun mengelola rumah kos ini di pinggiran kota. Tempat ini sederhana, tapi saya selalu berusaha membuatnya nyaman bagi para penghuni, kebanyakan mahasiswa yang merantau jauh dari keluarga. Setiap hari, saya bangun pagi, memastikan air mengalir lancar, halaman bersih, dan kamar-kamar terurus. Saya suka mengobrol dengan mereka, mendengar cerita tentang kuliah atau mimpi-mimpi mereka, meskipun kadang mereka hanya mengangguk sopan tanpa benar-benar mendengarkan nasihat saya. Bu, air di kamar mandi 3 agak macet, bisa dicek? Tanya seorang penghuni suatu pagi. Tentu nanti ibu panggil tukang ledeng, jawab saya sambil tersenyum, berusaha menunjukkan bahwa saya peduli. Bagi saya, mereka seperti anak-anak sendiri, meskipun tak bisa menggantikan kehadiran anak-anak saya yang kini tinggal di kota lain. Saya selalu berusaha menjadi ibu bagi mereka, memberikan sarapan sederhana atau sekadar menanyakan kabar. Namun, di balik senyum saya ada sesuatu yang menggerogoti hati, sesuatu yang tak bisa saya ceritakan pada mereka. Kesepian itu datang perlahan, seperti kabut yang merayap di pagi hari. Sejak suami saya meninggal 5 tahun lalu, rumah ini terasa terlalu besar, terlalu sunyi. Anak-anak saya, Rina dan Bima, sudah punya kehidupan sendiri di Jakarta dan Bandung. Kami masih berbicara lewat telepon, tapi itu tak sama. Ma, aku sibuk banget nih, nanti aku telepon lagi ya, kata Rina suatu sore, suaranya terburu-buru. Saya hanya mengangguk di ujung telepon. Iya nak, jangan lupa istirahat. Setelah telepon ditutup, saya duduk di ruang tamu, memandang foto keluarga yang tergantung di dinding. Wajah suami saya tersenyum dari bingkai itu, tapi senyum itu tak bisa menghangatkan hati saya lagi. Malam-malam, saat penghuni kos sudah tidur, saya sering duduk di beranda, mendengar suara jangkrik dan merasakan kehampaan yang tak bisa dijelaskan. Saya mencoba mengisi hari dengan pekerjaan, tapi rutinitas itu tak cukup menutupi lubang di hati saya. Teman-teman di pasar atau tetangga sering mengajak mengobrol, tapi percakapan tentang harga sayur atau cuaca tak pernah menyentuh apa yang benar-benar saya rasakan. Ada malam ketika saya duduk di ruang tamu, menyeruput teh hangat dan tiba-tiba merasa seperti ada yang hilang dari hidup saya. Bukan hanya suami atau anak-anak, tapi sesuatu yang lebih dalam: kehangatan, gairah, perasaan bahwa saya masih hidup, masih diinginkan. Saya ingat betapa dulu suami saya, Hasan, selalu membuat saya tertawa dengan lelucon sederhananya. Salsa, kalau kamu bukan istriku, aku pasti antre tiap hari buat ngelamar kamu, katanya suatu kali sambil mengedipkan mata, tapi kini candaan itu hanya kenangan. Saya merindukan perasaan itu, perasaan dicintai, dilihat sebagai wanita, bukan hanya ibu kos yang mengurus segalanya. Saya mulai bertanya pada diri sendiri, apakah mungkin saya masih bisa merasakan itu lagi? Di usia saya, dengan kerutan di wajah dan tangan yang mulai kasar karena pekerjaan, apakah saya masih punya kesempatan untuk merasakan cinta? Pertanyaan itu menghantui saya, membuat saya gelisah, tapi juga menyalakan sedikit harapan di hati. Suatu hari, seorang pemuda baru datang untuk melihat kamar kos. Namanya Indra, mahasiswa jurusan teknik yang baru pindah ke kota ini. Saya membukakan pintu gerbang dan langsung terpana. Dia tinggi, dengan rambut sedikit acak-acakan tapi menawan, dan matanya penuh semangat. "Permen apa yang besar, Bu?" tanyanya sambil tersenyum, mencoba mencairkan suasana saat saya menunjukkan kamar. "Candy Borobudur," jawab saya, ikut tertawa, meskipun lelucon itu sudah saya dengar berkali-kali. Ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda, energinya, caranya berbicara, atau mungkin hanya senyumnya yang membuat saya merasa hidup kembali. Saya menunjukkan kamar nomor 7 yang terletak di ujung lorong. "Ini kamarnya Indra. Kalau butuh apa-apa, bilang saja ke ibu ya," kata saya, berusaha terdengar biasa. Dia mengangguk, "Makasih Bu, sepertinya nyaman di sini." Saat dia berjalan masuk untuk melihat kamar, saya menatap punggungnya dan merasa jantungan saya berdetak lebih cepat. Ada perasaan aneh, seperti kupu-kupu di perut, yang sudah lama tak saya rasakan. Malam itu, saya tak bisa tidur. Pikiran saya melayang ke Indra. Saya tahu ini konyol, saya jauh lebih tua darinya, dan dia hanya penghuni kos.
Tapi setiap kali saya memikirkan senyumnya atau caranya berbicara dengan penuh semangat tentang rencana kuliahnya, hati saya terasa hangat. Saya mulai membayangkan bagaimana rasanya bisa lebih dekat dengannya, bukan hanya sebagai ibu kos, tapi sebagai seseorang yang dia perhatikan. "Ibu, apa kabar? Kok kelihatan melamun?" tanya seorang penghuni lain, Dika, saat saya sedang menyapu halaman keesokan paginya. "Oh, nggak apa-apa, Dik, cuma mikirin tagihan listrik," jawab saya sambil tertawa kecil, menyembunyikan apa yang benar-benar ada di pikiran saya. Saya tahu saya harus berhati-hati. Indra bukan hanya muda, tapi dia juga punya dunia sendiri kuliah, teman-teman, dan mungkin pacar. Tapi saya tak bisa menahan diri untuk ingin tahu lebih banyak tentangnya, untuk melihat apakah ada celah kecil di hatinya yang bisa saya masuki, meskipun hanya sebagai teman dekat. Hari-hari berikutnya, saya mulai mencari cara untuk mendekati Indra tanpa terlihat mencolok. Saya sering menyapa dia saat dia pulang dari kuliah, bertanya tentang harinya dengan nada santai. "Indra, kuliahnya capek ya? Mau ibu buatkan teh?" tanya saya suatu sore saat dia duduk di ruang tamu, sibuk dengan laptopnya. "Wah, makasih Bu, tapi saya baru minum kopi tadi," jawabnya sambil tersenyum, tapi matanya tetap tertuju pada layar. Saya tak menyerah. Keesokan harinya, saya membawakan sepiring pisang goreng ke mejanya. "Ini buat camilan Indra, biar semangat ngerjain tugas," kata saya, berusaha membuatnya merasa diperhatikan. Dia mengambil satu. "Wah, enak banget Bu, makasih ya." Saya tersenyum, merasa sedikit kemenangan kecil di hati. Setiap obrolan singkat itu, setiap senyum yang dia berikan, membuat saya merasa hidup kembali. Tapi saya juga tahu batasnya. Saya tak ingin dia merasa risih atau salah paham. Jadi, saya menjaga jarak, hanya memberikan perhatian kecil, seperti menanyakan kabar atau menawarkan bantuan saat dia terlihat lelah. Namun di balik semua itu, saya merasa ada pergolakan dalam hati saya. Saya tak hanya ingin menjadi ibu kos yang baik hati. Saya ingin dia melihat saya sebagai wanita, seseorang yang masih punya perasaan, masih punya harapan. Suatu malam, saat saya sedang menyiapkan makan malam untuk penghuni kos, saya mendengar Indra berbicara di telepon di beranda. "Iya, besok aku ada presentasi, doain ya," katanya pada seseorang, suaranya penuh semangat. Saya tersenyum sendiri membayangkan betapa dia pasti punya banyak orang yang mendukungnya. Tapi di saat yang sama, saya merasa cemburu bukan pada seseorang, tapi pada kehidupan yang dia miliki, penuh dengan kemungkinan yang sudah lama saya tinggalkan. Saya tahu saya harus berhati-hati, tapi saya tak bisa menahan keinginan untuk lebih dekat dengannya, untuk melihat apakah dia bisa membawa sedikit warna baru dalam hidup saya yang kelabu. Setiap pagi saat saya menyapu halaman atau memeriksa tagihan air, pikiran saya selalu kembali ke Indra. Saya mulai memperhatikan kebiasaannya, bagaimana dia selalu membawa botol air minum kemana-mana, atau caranya mengacak rambut saat sedang bingung. Saya tahu ini mungkin hanya khayalan saya, tapi saya merasa ada sesuatu yang istimewa tentang dia. "Bu Salsa, kamar saya lampunya mati, bisa tolong dicek?" tanyanya suatu hari, dan saya langsung mengangguk. "Tentu, Indra. Nanti ibu panggil tukang listrik." Saat dia berjalan pergi, saya menatapnya dari kejauhan, berpikir, apakah mungkin ada cara untuk membuatnya melihat saya lebih dari sekadar ibu kos? Saya tahu ini berisiko, tapi hati saya berkata lain. Saya ingin mencoba, meski hanya dengan langkah kecil, untuk melihat apakah saya masih bisa merasakan kehangatan yang sudah lama hilang dari hidup saya. Hari-hari di rumah kos berjalan seperti biasa, tapi pikiran saya, Ibu Salsa, terus tertuju pada Indra. Saya tahu saya harus berhati-hati, tak ingin terlihat terlalu agresif atau membuatnya risih. Namun, setiap kali melihatnya, ada dorongan dalam hati untuk mendekatinya, meski hanya dengan cara-cara kecil yang tak mencolok. Suatu sore, saat dia duduk di ruang makan, sambil membaca buku tebal, bertuliskan teknik sipil dasar, saya memberanikan diri untuk memulai percakapan. "Indra, itu buku kuliah apa?" Kelihatan serius sekali, tanya saya sambil membawa sepiring kue talam yang baru saya buat. Dia menoleh, sedikit kaget, lalu tersenyum. "Oh, ini buku tentang struktur bangunan, Bu."
Agak berat tapi menarik, jawabnya, matanya berbinar saat membicarakan pelajarannya. Saya duduk di kursi seberangnya, berusaha terlihat santai. Wah, kamu pasti pintar ya. Ibu dulu cuman suka baca novel, nggak paham soal bangunan begitu, kata saya, sengaja melemparkan nada ringan agar dia merasa nyaman. Dia tertawa kecil. Novel juga asyik, Bu. Kadang saya juga baca kalau lagi bosan. Obrolan singkat itu membuat hati saya hangat, meski saya tahu dia mungkin hanya menganggap saya sebagai ibu kos yang ramah. Saya mulai mencari momen seperti ini, saat-saat kecil di mana saya bisa berbicara dengannya tanpa terlihat memaksa, berharap dia akan mulai memperhatikan saya, walau hanya sedikit. Namun, saya sadar Indra adalah pemuda yang sibuk. Setiap kali saya melihatnya, dia selalu terburu-buru, entah membawa tumpukan buku atau sibuk mengetik di laptopnya. Suatu pagi, saat saya sedang menyiram tanaman di halaman, dia berlari keluar dengan tas ransel penuh. Bu, saya buru-buru ada presentasi kelompok, teriaknya sambil melambai singkat. Hati-hati di jalan Indra, balas saya, tapi dia sudah menghilang di ujung jalan. Saya berdiri di tempat, memegang selang air, merasa sedikit kecewa. Dia begitu fokus pada dunia kuliahnya, pada teman-teman dan tugas-tugasnya, sehingga perhatian kecil yang saya berikan sepertinya tak begitu berarti. Bu Salsa, bunga-bunga ini tambah cantik ya, kata Mira, penghuni kos lain, yang tiba-tiba muncul di samping saya. Saya tersenyum tipis. Makasih Mira, ibu cuma coba bikin halaman ini lebih hidup. Tapi dalam hati, saya tahu saya sedang berusaha membuat hidup saya sendiri lebih hidup. Dan Indra, entah kenapa, terasa seperti kunci untuk itu. Meski dia tak banyak memperhatikan, saya tak bisa menahan diri untuk terus mencoba dengan langkah-langkah kecil yang penuh harap. Suatu malam, ide muncul di pikiran saya. Saya ingin mengajak Indra untuk sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bisa membawa kami lebih dekat tanpa tekanan. Saya teringat villa kecil di puncak yang pernah saya kunjungi bersama keluarga dulu. Tempat itu tenang, dikelilingi pegunungan, dan sepertinya sempurna untuk membuatnya rileks dari rutinitas kuliahnya. Keesokan harinya, saat dia sedang minum kopi di ruang makan, saya memberanikan diri. Indra, akhir pekan ini kamu sibuk nggak? Ibu dengar kamu suka jalan-jalan. Apa kalau ke puncak bareng? Ada villa kecil di sana, cocok buat santai, kata saya, berusaha membuat suara saya terdengar biasa. Dia menoleh dari cangkirnya, alisnya sedikit terangkat. Puncak, wah, kedengarannya asyik, Bu. Tapi saya ada ujian minggu depan. Banyak yang harus dipelajari, jawabnya. Nadanya sopan tapi ragu. Saya tak ingin menyerah begitu saja. Ayo Indra, sesekali kan perlu istirahat. Di sana sejuk, kamu bisa bawa buku dan belajar dengan tenang. Cuma akhir pekan kok, bujuk saya, tersenyum lebar agar dia tak merasa terpojok. Dia mengangguk pelan. Saya pikir-pikir dulu ya, Bu. Meski jawabannya tak pasti, saya merasa ada sedikit harapan, seperti celah kecil yang bisa saya masuki. Hari berikutnya, saya sengaja melewati kamar Indra saat membawa cucian bersih. Dia sedang duduk di meja kecil di luar kamarnya, mengetik sesuatu di laptop. Indra, sudah dipikirkan soal puncak? Tanya saya sambil berhenti sejenak, berusaha terlihat santai. Dia menoleh, sedikit tersenyum. Saya masih ragu, Bu. Tugas kuliah lagi numpuk, takut nggak keburu. Saya mengangguk, tak ingin memaksanya. Ibu cuma mikir, kamu kelihatan capek akhir-akhir ini. Puncak itu tempatnya bikin pikiran segar. Kalau nggak jadi, ya nggak apa-apa, kata saya. Lalu berjalan pergi, meninggalkan dia dengan pikirannya. Dalam hati, saya merasa sedikit cemas. Bagaimana jika dia menolak? Tapi saya juga tahu, saya harus sabar. Saya tak ingin dia merasa tertekan, apalagi curiga bahwa saya punya motif lain. Saya hanya ingin waktu bersamanya untuk melihat apakah kehadirannya bisa mengisi kekosongan yang saya rasakan, meski hanya untuk sehari. Akhirnya, hari Jumat tiba, dan saya hampir menyerah untuk mengajaknya lagi. Tapi sore itu, saat saya sedang memasak di dapur, Indra muncul di pintu. Bu Salsa, soal puncak, saya pikir saya bisa ikut. Tapi cuma kalau nggak terlalu repot buat ibu, katanya suaranya masih sedikit ragu. Saya menoleh, tak bisa menyembunyikan senyum lebar di wajah saya. Repot apa Indra? Ibu malah senang, kita bisa santai bareng.
Jumat malam kita berangkat ya. Setelah kamu selesai kuliah, jawab saya, berusaha menahan kegembiraan yang membuncah di dada. Dia mengangguk. Oke bu, saya siapin barang dulu. Saat dia berjalan pergi, saya merasa jantungan saya berdetak kencang. Ini adalah kesempatan yang saya tunggu, sebuah momen untuk lebih dekat dengannya, untuk berbagi waktu di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Saya mulai merencanakan perjalanan itu dalam kepala. Apa yang akan kami bicarakan, bagaimana saya akan membuatnya nyaman. Saya tahu saya harus tetap hati-hati, tapi hati saya penuh harap bahwa puncak akan membawa sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa membuat saya merasa hidup kembali. Malam sebelum keberangkatan, saya memeriksa mobil saya, memastikan semuanya siap. Saya juga menyiapkan beberapa makanan ringan untuk perjalanan, berpikir bahwa Indra mungkin akan menyukainya. Saya membayangkan kami berbincang di mobil, mungkin tentang impiannya, atau bahkan tentang masa lalu saya yang jarang saya ceritakan pada siapapun. Bu, mobilnya oke nggak? Jangan sampai mogok di tengah jalan, canda Indra saat dia melihat saya memeriksa ban sore itu. Saya tertawa. Tenang, Indra, mobil ibu ini bandel. Kita sampai puncak dengan selamat deh. Dia tersenyum, dan senyum itu lagi-lagi membuat hati saya berdesir. Saat saya kembali ke kamar untuk berkemas, saya menatap cermin, melihat wajah saya yang sudah tak lagi muda. Saya tahu perjalanan ini mungkin tak akan mengubah apapun, tapi setidaknya saya ingin mencoba. Saya ingin merasakan kehangatan, meski hanya dari obrolan sederhana, dari kebersamaan yang mungkin hanya sementara. Dengan hati penuh harap dan sedikit cemas, saya bersiap untuk perjalanan yang saya harap akan menjadi titik balik, walau kecil, dalam hidup saya yang sepi. Saat kami tiba di villa di puncak, udara sejuk menyapa wajah saya, Ibu Salsa, dan saya merasa ada semangat baru yang mengalir dalam diri. Villa itu kecil tapi hangat, dengan dinding kayu dan jendela besar yang menghadap ke lembah. Saya menunjukkan kamar untuk Indra, yang tampak lelah tapi tersenyum saat melihat tempat tidur yang sudah saya siapkan dengan spray bersih. Indra, ini kamarmu, semoga nyaman. Kalau dingin, ada selimut tambahan di lemari, kata saya, berusaha terdengar seperti tuan rumah yang baik. Wah, ini sih lebih bagus dari kos, Bu, canda Indra sambil meletakkan tasnya. Saya tersenyum, merasa sedikit lega karena dia tampak senang. Malam itu, kami duduk di ruang makan villa, menyantap sup ayam yang saya bawa dari rumah. Saya memulai percakapan tentang masa kecilnya, ingin tahu lebih banyak tentang dia. Indra, dulu waktu kecil kamu suka main apa? Ibu rasa kamu tipe yang suka petualangan. Tanya saya, sengaja melempar topik ringan. Dia tertawa. Iya, Bu. Saya suka main di sungai dekat rumah nyari ikan sama teman-teman. Ceritanya sederhana tapi caranya bercerita, penuh semangat membuat saya merasa dekat dengannya. Saya mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali menimpali dengan tawa, berharap momen ini bisa berlangsung lebih lama. Di tengah percakapan kami, saya merasa ada dorongan untuk membuka diri, untuk berbagi sesuatu yang lebih pribadi. Saya menatap api kecil di perapian villa, lalu mengambil napas dalam. Indra, kamu tahu, ibu dulu nggak pernah bayangin hidup sendiri kayak sekarang. Waktu suami ibu masih ada, kami suka duduk bareng di beranda, ngobrol sampai malam. Kata saya, suara saya pelan, hampir seperti bisikan. Indra menoleh, matanya menunjukkan rasa ingin tahu. Pasti berat ya, Bu, ditinggal begitu. Jawabnya, nadanya tulus. Saya mengangguk, merasa ada beban yang sedikit terangkat dari hati. Iya, Indra. Kadang ibu merasa rumah kos itu penuh orang, tapi tetap sepi. Makanya ibu senang bisa ajak kamu ke sini, setidaknya ada teman ngobrol. Lanjut saya, tersenyum kecil. Dia mengangguk, ibu orang yang kuat kok, saya salut. Kata-katanya sederhana, tapi membuat saya merasa dilihat bukan hanya sebagai ibu kos, tapi sebagai seseorang dengan cerita. Malam itu, kami terus berbagi, saya tentang kehilangan, dia tentang tekanan kuliah, dan saya merasa ada ikatan yang mulai terbentuk, meski saya tahu itu mungkin hanya persahabatan. Namun, di balik kehangatan itu, ada ketegangan yang tumbuh dalam hati saya. Saya sadar ada batas yang tak boleh saya langgar. Indra muda, penuh mimpi, dan saya hanyalah wanita parubaya yang mencari makna dalam hidup.
Suatu sore, saat kami berjalan di kebun teh dekat villa, saya mencoba menggali lebih dalam tentang mimpinya. Indra, kamu mau jadi apa nanti setelah lulus? Insinyur terkenal, ya? Tanya saya, berjalan pelan di sampingnya. Dia menendang kerikil kecil di jalan. Saya cuma pengen bikin sesuatu yang bermanfaat, Bu. Mungkin bangun jembatan atau gedung yang bisa bantu orang banyak. Saya tersenyum, terpesona oleh idealismenya. Kamu pasti bisa, Indra. Ibu yakin, kata saya. Tapi dalam hati, saya bertanya-tanya apakah saya punya tempat dalam dunia yang dia impikan. Saya ingin lebih dari sekadar obrolan ini, tapi saya juga tahu saya harus menahan diri. Saya tak ingin dia merasa tertekan atau salah paham. Jadi, saya hanya menikmati langkah kami yang selaras di bawah langit puncak yang mulai merona. Saat malam terakhir di villa, kami duduk di teras, ditemani secangkir teh dan suara angin yang lembut. Saya merasa ada sesuatu yang harus saya katakan, sesuatu yang bisa menutup perjalanan ini dengan baik. Indra, ibu nggak tahu kenapa, tapi ngobrol sama kamu bikin ibu merasa nggak terlalu sendiri, kata saya, menatap bintang-bintang di langit. Dia menoleh sedikit kaget, tapi lalu tersenyum. Saya juga senang, Bu. Ibu kayak Eee, entah kayak temen yang ngerti, jawabnya, suaranya tulus tapi hati-hati. Kata-katanya membuat saya tersenyum, tapi juga menyadarkan saya bahwa dia mungkin tak akan pernah melihat saya seperti yang saya harapkan. Saya mengangguk, "Makasih Indra, kadang cuma ngobrol gini aja udah cukup bikin hati ringan." Dalam hati, saya mulai menerima bahwa kehangatan yang saya cari mungkin tak akan datang dalam bentuk cinta, tapi dalam momen-momen seperti ini saling mendengar, saling hadir, saya merasa damai, meski ada sedikit rasa pahit di ujungnya. Keesokan paginya, saat kami berkemas untuk pulang, saya menatap villa itu untuk terakhir kalinya, merasa ada perubahan kecil dalam diri saya. Perjalanan ini tak membawa jawaban besar, tapi memberi saya sesuatu yang berharga, pemahaman bahwa kebahagiaan bisa datang dari hal-hal sederhana. Dan di mobil, saat kami melaju kembali ke kota, Indra memutar lagu-lagu akustik dari ponselnya. Bu, lagu ini enak, nggak? Cocok buat perjalanan, katanya tersenyum lebar. Saya tertawa. Cocok banget Indra, ibu suka. Kami mengobrol tentang hal-hal kecil cuaca, rencana minggu depan, tapi setiap kata terasa berarti. Saya tahu Indra mungkin hanya akan tetap menjadi penghuni kos, tapi saya merasa bersyukur atas waktu ini. Indra, kapan-kapan kita ngobrol lagi, ya kayak di puncak, kata saya saat kami hampir sampai di kos. Dia mengangguk, pasti Bu, makasih udah ajak saya. Saya tersenyum, merasa hati saya lebih ringan. Hidup saya mungkin tak akan berubah drastis, tapi saya belajar bahwa kehadiran seseorang, meski hanya sebentar, bisa membuat segalanya terasa lebih berarti.